Pidatonya sih gagah ya kan. Koruptor akan saya kejar sampai ke Antartika ya kan. Tapi di lingkaran dekat itu belum diselesaikan. Indikatornya apa? Saya nggak nyebutin nama. Tapi kalau presiden nanya ke saya akan sebutkan. Kalau presiden minta akan disebut. Dan presiden tidak akan melakukan tebang pilih terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran. Anda mengatakan kalau presiden tahu pasti akan ditindak, siapapun. Pada titik hari ini itu seperti mimpi. Ingin sejahtera, kemudian dengan kalkulasi ekonomi yang kelihatan rasional begitu. Itu menjadi tidak ada gunanya. Mimpi besar tentang efisiensi itu. Mimpi besar tentang efisiensi. Iya. Tapi kan ada hasilnya, ada beberapa yang diambil dan seterusnya. Maksudnya iya. Gimana? Maksud saya, posisi kita ini sekarang ini kalau mau melihat angka pertumbuhan ekonomi, di sisi yang lain kan ada problem. Misalnya soal daya beli yang rendah, ya kan? Kemudian masyarakat miskin, kualitas kemiskinannya ya lebih parah. Jumlah kelas menengah turun hampir sekitar 2 juta orang. Dia dari middle class turun ke lower class misalnya. Daya saing global kita juga turun drastis dari posisi 27 ke posisi 40. Kemudian faktor-faktor tata kelola pemerintahan yang buruk. Jadi kalau kita lihat penelitian yang dilakukan oleh World Economic Forum itu, dia meneliti bagaimana investasi global yang sehat itu akan diberikan kepada sebuah negara secara besar-besaran. Jawabannya dari riset itu disebutkan bahwa investasi global yang sehat akan diberikan pada sebuah negara jika negara itu mempraktekkan good governance. Tata kelolanya benar. Jadi seluruh mimpi indah itu kalau tata kelolanya buruk, itu semua gagal. Nah, fakta empiriknya memang tata kelolanya buruk. Itu persoalan seriusnya. MBG misalnya, itu mengkonfirmasi kesimpulan mahasiswa bahwa MBG menjadi maling berkedok gizi kan. Itu udah lama sebelum terjadinya penangkapan kepala MBG begitu. Itu bukti bahwa tata kelola di pemerintahan ini memang buruk. Bukti lain misalnya, indeks persepsi korupsi kita itu dari 37 turun ke 34. Rapotnya merah-merah banget. Jadi persoalan korupsi ini baru satu ya. Korupsi yang merajalela itu memang terjadi sampai hari ini terus menerus. Bayangkan dari skor 37 ke 34 tuh itu jauh, merahnya merah banget. Kita nggak sampai 50. 50 sudah merah rapotnya ini. Ini 34. Jadi semua cita-cita ideal mimpi indahnya Prabowo itu berantakan semua. Karena praktek korupsinya merajalela. Ini persoalan sangat serius. Dan korupsinya tidak sedikit. Ya kan? 36% dari APBN, bahkan dari proyek nasional. Dan itu ratusan triliun. Bayangkan, korupsi ratusan triliun di tengah banyak mahasiswa yang tidak bisa membayar UKT. Tepuk tangan buat mahasiswa ini. Jadi saya mau membangun satu argumen lain, kritik, dekonstruksi dari argumen pemerintah yang semacam membangun optimisme, tapi realitas empiriknya ada problem. Yaitu soal tata kelola itu. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, tadi ada minta dukung Prabowo dong untuk berantas korupsi. Kalau berantas korupsi nggak perlu dukungan. Lakukan saja, buktikan bahwa Prabowo memberantas korupsi. Tapi jangan yang ece-ece aja gitu.
Ada uang ratusan triliun yang dikorupsi yang sampai hari ini tidak diselesaikan. Apa itu? Proyek strategis nasional 510 triliun, Mas. Korupsi. Warisan dari pemerintah sebelumnya. Iya, sebelumnya. Kan harus dituntaskan hari ini. Warisan dari sebelumnya. Sekarang Proyek strategis nasional. Sekarang juga triliunan korupsinya dalam 2 tahun. Apa itu? MBG aja diduga oleh Kejaksaan Agung lebih dari 1 triliun. Oke. Ini belum kementerian lain. Jadi semua mimpi indah itu sepanjang praktek korupsi nggak diberantas, itu akan terus mempersulit Republik ini untuk maju. Itu satu. Riset lain juga menunjukkan bahwa ekonomi ini tidak akan sehat jika demokrasinya memburuk. Fakta empiriknya indeks demokrasi kita memang buruk. Kebebasan sipil kita hanya skornya 5. Bagaimana mungkin dunia global percaya pada negara yang demokrasinya buruk? Mereka harusnya investasi bisa ratusan triliun. Paling yang keluar cuma 2 triliun itu. Misalnya. Nggak sampai ya 50 triliun, enggak. Itu baru demokrasi. Lalu faktor lain yang menunjukkan good governance misalnya adalah penegakan hukum. Indeks penegakan hukum kita itu skornya hanya 0,52 atau 0,53 itu. Bagaimana orang mau percaya kepada rezim pemerintahan ini kalau penegakan hukumnya masih 0,5 indeksnya? Sulit. Lalu tadi bercerita kita ingin menjadi negara maju. Oh, iya itu cita-cita besar, tapi harus rasional dong kita hitung. World Bank itu memberi indikator ciri negara maju itu pendapatan per kapitanya di atas 13.000 US dollar. Pertanyaan saya, berapa pendapatan per kapita Indonesia hari ini? 5 ribuan. Untuk mencapai 13.000 itu susah. Nggak bisa. Sepanjang faktor-faktor utama penghambat kemajuan itu tidak diberantas. Pidatonya sih gagah ya kan. Koruptor akan saya kejar sampai ke Antartika ya kan. Tetapi di lingkaran dekat itu belum diselesaikan. Indikatornya apa? Saya kasih tanda-tanda saja ya. Sebenarnya di antara menteri ada pernah diduga korupsi. Di antara kabinet sekarang? Iya. Oke. Ya kan? Menarik, terus? Tanya aja ke KPK tuh. Siapa yang pernah melakukan tindakan korupsi dalam soal penyalahgunaan lahan hutan misalnya. Kemudian pemberian fasilitas impor CPO misalnya. Kemudian soal nikel. Ekspor yang tadi disebut sebagai under invoicing itu. Itu nilainya ratusan triliun. Ada di kabinet saat ini? Saya mau tidak sebut di kabinet, tapi di lingkaran istana yang juga sering ketemu presiden lah. Oke. Saya nggak nyebutin nama. Tapi kalau presiden nanya ke saya akan sebutkan. Kalau presiden minta akan disebut. Siapa itu orangnya? Anda menganggap bahwa presiden mungkin nggak tahu soal ini? Presiden tahu. Tapi Kenapa nggak berani? nggak berani. Iya sampai sekarang belum diproses. Apa bukti-buktinya sudah cukup yang mungkin Anda lihat? Oh itu data dari ekspor gelap nikel, dari mana itu datanya? Pemerintah tahu kan? Iya tahu datanya. Itu aktor-aktornya siapa itu? Bentar, ini penting. Pemerintah tahu. Itu kan kajian yang sudah dilakukan bukan hanya dari pemerintah ya, tapi banyak economic think tank yang melakukan kajian jauh dari sebelum. Artinya memang ada indikasi ada korupsi. kebocoran-kebocoran. Iya kebocoran. Tapi ada sampai di situ. Ada di lingkaran presiden, di kementerian dan seterusnya. Oh itu harus ditanyakan ke. Harus Lingkaran presiden Tapi itu kalau ada kebocoran iya, dan itu nominalnya 30.000. Dan orang-orang tokoh-tokohnya misalnya sosok-sosoknya sudah diketahui dengan mudah dari situ. Itu harus dibuktikan, makanya kalau Prof Ubaid memiliki Iya. Bahwa ada silakan kebocoran tapi dibuka. sosoknya harus dibuktikan. Dan presiden tidak akan melakukan tebang pilih terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran. Anda mengatakan kalau presiden tahu pasti akan Pasti akan ditindak, siapapun sudah terbukti.
Ya, itu sebagai juru bicara normatif lah begitu ya. Tetapi Nah, tapi ini penting. Dari mana kemudian Bung Ubed bisa mengatakan bahwa terindikasi kuat, diduga kuat bahwa lingkaran presiden, saya nggak tahu ya maksudnya. lingkaran itu ya sering ke Nggak istana harus di orang. kabinet maksudnya kan? Tidak harus kabinet. Oke, itu punya indikasi kuat melakukan korupsi itu. Saya tentu saja begitu pemerintah mengetahui soal kebocoran, bahkan ekspor gelap, kan saya telusuri Oke. siapa sebetulnya aktor-aktornya. Oh, ini sebetulnya penjahatnya ada di lingkaran istana juga. Anda punya data-datanya? Ya nanti kita bisa ini kan nggak bisa dibebar di sini. Betul. Saya paham karena nanti pasti akan Oh, mengerucut ke nama-nama tertentu dan itu punya konsekuensi. Tapi saya ingin tanya bahwa ketika Anda membuka itu, maka indikasi kuatnya ke orang-orang tersebut, Ya. lingkaran utama presiden misalnya, iya, lingkaran presiden lah, saya akan bilang lingkaran utama lah, ya. sebut lingkaran lah. Oke, bukan lingkaran utama ya, ini lingkaran. berarti bukan yang paling dekat, maksudnya lingkaran utama. Lingkaran. Dan kemudian Anda menilai bahwa kalau seandainya seorang Ubedillah yang dosen aja bisa, apalagi penegak hukum. Iya lah dengan mudah lah. PPATK aja sebenarnya punya data tuh rekening kemana aja yang 510 triliun itu ada kok semua datanya. Ini menarik. Tanya ke PPATK lah. PPATK itu lembaga yang cukup apa ya bisa dipercaya. Oke. Kalau gitu Cukup pertanyaan saya kredibel. lanjut lagi ke step berikutnya. Kenapa kemudian terkesan dilindungi kan? Pertanyaan saya boleh seperti itu. Kenapa tidak diproses? Adakah perlindungan kepadanya? Di dalam politik kita ini kan ada soal feudalisme, ada soal balas budi dan lain-lain. Dan presiden melakukan itu menurut Anda? Politik Ya, balas ini budi sehingga analisis tidak memproses? ya. Analisis. Oke, ini Kalau- silakan. Kan presiden ini lewat relawan-relawan tertentu bilang minta didukung oleh mahasiswa untuk memberantas korupsi, menata ulang tadi sebutin juga kan, menata ulang soal oligarki dan lain-lain itu. Tetapi mengapa untuk sesuatu yang benar tuh harus perlu dukungan mahasiswa itu? Oke. Itu benar untuk lakukan saja apa yang memang kalau itu faktor Ya. yang sangat serius membuat kita nggak maju-maju, lakukan aja. Saya sepakat di sini. Tapi kemudian apakah apa yang disampaikan oleh Bung Ubed ini bisa di Ya, amini? saya sederhana aja. Kalau misalnya Tidak diproses karena mungkin ada perlindungan. Ini kan Iya. menurut asumsi dari Bung Ubed. ya apa yang disampaikan oleh Bang Ubed ini kan sebenarnya cuma lempar narasi ya. Artinya kita nggak menafikan bahwa negara harus bertindak. Tapi kan dalam negara hukum itu kita nggak bisa bertindak kalau misalnya kita nggak punya bukti yang konkret. Begitupun dengan apa yang dianggap oleh banyak teman-teman bahwa negara nggak peduli pada MBG karena ada korupsi dan lain sebagainya. Itu kan butuh waktu. Diverifikasi dulu, divalidasi dulu benar atau enggak. Karena kalau kemudian nanti misalnya negara melakukan, let's say misalnya tangkap tapi nggak jelas bukti dan lain sebagainya, Mas kan lagi bisa melakukan saya harus adil juga, melakukan perlawanan. Bung Ali. Nah, hal paling sederhana yang bisa Datanya dilakukan dimiliki oleh oleh Bang Bung- Ubed adalah oleh Bung Ubed. KPK itu memfasilitasi siapapun warga negara yang memang punya punya bukti atau misalnya apapun alat bukti yang dia punya, silahkan datang ke KPK Good atau point. lewat websitenya KPK, masukin semua laporannya, bahkan KPK menjamin siapa yang melaporkan akan dirahasiakan. Silakan Bung Ubed. Ya, saya Apakah kira pertanyaan saya nih, apakah sudah dilaporkan ke KPK, ke kejaksaan, kepolisian, begini, data-data yang Bung Ubed punya? logika hukum korupsi itu dia adalah pidana. KPK itu mesti berfungsi proaktif. Bukan nunggu laporan, apa kerjanya nunggu laporan orang. Sementara mereka terlalu banyak kemampuan teknologi mereka untuk menelusuri data-data korupsi itu. Jadi, karena saya sudah pernah melaporkan ke KPK. Bukan kasus yang ini ya, Iya. yang lain. Bukan hanya ngomong-ngomong gitu. Sementara KPK juga kan secara proses dia adalah produk politik. Untuk menjadi anggota KPK, komisioner KPK, dia harus ada proses fit and proper test di parlemen. Waktu itu KPK-nya dibentuk di zaman pemerintahan. Nah, siapa Bu? Nah iya. Itu problem. Jadi pidana itu bukan nunggu rakyat laporin.
Tapi KPK-nya harus proaktif melakukan investigasi pada persoalan yang sangat kebocoran jelas kok. PPATK lah itu gampang. Kan KPK tuh menelusuri korupsi itu. Ada angkanya? Bung Ubed, Anda punya data? Ya, ada dugaan Kurang lebih? angkanya ratusan triliun. Ratusan triliun? Iya. Ratusan triliun? Iya. Rupiah? Iya. Luar biasa. Itu dari tambang? Iya, macam-macam lah. Ada tambang, paling banyak dari tambang itu. Jadi, Salah satu yang sebutannya nikel. iya. Oke. Itu, ya saya belum selesai. Jadi, lakukan itulah. Berani nggak untuk menciptakan kepercayaan publik dan kepercayaan internasional itu berantas korupsi itu. Sampai ke akar-akarnya. Kalau tidak, sama saja Prabowo omon-omon. Kan. Ini kritik keras. Belum selesai. Oke, belum. Oke, silakan. Itu soal korupsi yang dampaknya kemana-mana. Cara mudah untuk menelusuri korupsi itu kan dari transaksi keuangan. Presiden bisa ini kok ajak diskusi PPATK. Presiden bisa ajak kok BPK. Presiden bisa ajak diskusi kok KPK. Kan begitu mekanismenya untuk mengetahui apa betul ada korupsi. Jadi negara cukup banyak instrumen untuk membongkar itu. Persoalannya adalah political will-nya, goodwill-nya di situ. Itu penting. Itu baru soal korupsi, Mas Aiman. Soal lain yang memperburuk tadi tidak terbentuknya governance di Indonesia adalah tidak menempatkan sebuah institusi pada tempatnya dan tidak menempatkan orang pada tempatnya. Misalnya, maaf saya harus sebutkan, revisi undang-undang TNI dan revisi undang-undang Polri itu problem. Masih ingat nggak waktu Prabowo menyusun kabinet, tiba-tiba ada tentara aktif melanggar undang-undang jadi menteri, tiba-tiba undang-undangnya diubah. Coba gimana itu? Demi kepentingan seseorang undang-undang dirubah. Ini negara apa? Ini yang disebut oleh Skeppel sebagai autocratic legalism. Baru-baru ini mahasiswa itu menuntut juga undang-undang kepolisian itu ditolak sama mahasiswa, Pak. Coba lihat tuntutannya. Tuntutan mahasiswa. Ada 10 tuntutan di antaranya, ada yang 5, ada 10, ada yang 15 tuntutan mahasiswa itu. Di Jakarta, Jogja, dan macam-macam. Saya telusuri itu. Oh, ini banyak tuntutan mahasiswa itu. Di antaranya adalah batalkan undang-undang kepolisian itu. Yang terakhir ya. Kenapa? Karena di situ ada proses di mana polisi boleh menduduki jabatan sipil, sekian jabatan. Lalu kemudian usia pensiun ditambah. Ini Kapolri terlama sepanjang sejarah Republik ini misalnya. Kalau undang-undang dipraktekkan, itu akan bertambah lagi dan menjadi Kapolri sampai tahun 2029. Untuk apa itu? Itu bukannya tahun 2009 itu adalah tahun pemilu. Jadi bayangkan merubah undang-undang demi kepentingan. Dulu Mas. Bagaimana dunia internasional percaya sama negara yang kayak gini? Ini persoalan serius. Jadi mahasiswa juga membicarakan itu. Selain remilitarisme ya, remilitarisme lebih ini lagi ketika muncul kekerasan terhadap Andre Yunus. Yang saya perihnya mata dan saya matanya buta itu, wajahnya rusak. Itu peristiwa yang terjadi empirik Mas. Indeks hak asasi manusia kita itu skornya 3 Mas. 3 bukan 5, 3. Lihat, cek semua. Bagaimana negara lain percaya sama negara yang indeks hak asasi manusianya buruk? Ini persoalan serius juga. Jadi kalau seluruh hal-hal mendasar itu, soal korupsi, soal salah orang, salah perubahan yang urusan undang-undang tadi yang berubah-ubah itu masih terus terjadi, ya susah.
Belum lagi ini bicara soal gemuknya kabinet. Tetapi banyak orang yang ada di kabinet itu tidak sesuai bidangnya. Oleh James Lowell itu disebut sebagai kakistokrasi. Dari bahasa Yunani kakistos itu artinya tidak bermoral, tidak punya kompetensi. Krasi itu kekuasaan. Jadi kekuasaan yang banyak orang yang sebenarnya tidak kompeten. Baik kompetensi moral soal integritas maupun kompetensi yang lainnya. Ini juga persoalan serius. Itu yang membuat mahasiswa marah. Karena masa depan mereka direnggut oleh para pengkhianat republik ini. Jadi wajar saya lihat secara ini ya, secara analitik mahasiswa yang demonstrasi itu rasional, wajar. Mereka kesal. Ini masa depan kami dirusak. Ini belum bicara soal kerusakan lingkungan ya. Yang deforestasi ya luar biasa itu. Kerusakan lingkungan. Naik hampir 40% kerusakannya. Jadi ini juga luar biasa yang nanti hidup generasi Z ini yang akan merasakan betapa situasi lingkungan kita nggak sehat. Jadi banyak mas, kalau makin didetailkan itu kan sebetulnya bisa diurai detail tuh. Oh ini yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Ini yang parah juga di saat situasi kayak gini DPR-nya nggak berfungsi. Saya katakan ini mungkin ada nanti nonton DPR ya. Saya bukan marah secara personal ya kepada orang-orang DPR. Tetapi fungsi kontrol parlemen itu harusnya dijalankan. Kalau presiden perlu dipanggil, presiden panggil. Kalau media masih jalan? Kenapa? Media masih jalan. Justru kita berterima kasih pada media. Tepuk tangan buat rakyat bersuara ini. Dengan segala resikonya? Dengan segala resikonya. Meskipun Mas Wayan pernah bilang, di telepon-telepon juga. Tapi saya mau kasih poin penting bahwa negara itu kan akan berjalan dengan baik kalau eksekutifnya berjalan baik. Legislatifnya berjalan baik, yudikatifnya berjalan baik. Coba kita nilai satu-satu. Penegakan hukum kita skornya 0,5, merah. Pemerintah diukur dari korupsi skornya 34, merah. DPR kinerjanya, kan kinerja DPR diukur dari proses legislasi kan, diantaranya yang kuantitatif ya. Dari sekian sekitar berapa? 27 rancangan undang-undang misalnya. Hanya dari 270 misalnya dalam 5 tahun tuh cuman dapat 27 gitu. Nggak nyampe lah. Jadi kecil hanya 10% dari target prolegnas. Jadi kinerja nanti bisa dikoreksi saya kalau saya salah. Tapi seingat saya itu kurang lebih capaian program legislasi nasional itu hanya 10%. Dalam 5 tahun terakhir kemarin. Jadi kinerja legislatif juga seperti itu. Jadi kita ini maksud saya mengatakan situasi buruk ini kita mesti bangkit dari situasi ini. Dengan apa? Udahlah pemerintah nggak usah takut memberantas korupsi. Itu nomor satu. Nomor satu. Udahlah pemerintah nggak usah takut untuk merubah menjadi demokrasi yang berkualitas. Ini kan nanti dampaknya 2029 secara politik. Tapi kalau sepanjang ini nggak berubah, saya kasihan sama generasi Z sebetulnya. Kita akan gini-gini terus. Saya sudah menganalisis ini, saya nulis buku ya, judulnya Sistem Politik Indonesia. Selama 20 tahun itu seperti apa trennya? Dan ternyata kita memang stagnan di bidang ekonomi dan stagnan di bidang demokrasi. Selama 20 tahun? Iya. Kisaran angka pertumbuhan ekonomi kita tuh di atas, ya kurang lebih hanya 5%. 5-6%. Padahal mimpinya Prabowo dan mimpinya presiden kemarin 8% misalnya. Dan itu tidak cukup untuk mengejar Indonesia Emas menurut Anda? Ya iyalah. Bagaimana kita bisa mengejar Indonesia Emas tahun 2045 kalau persoalan-persoalan serius nggak diberantas? Itu mas. Jadi kalau kita mau menuju emas, lakukan tadi persoalan-persoalan itu selesaikan gitu. Kalau enggak. Dan ya pemerintah menurut saya sebenarnya terlalu banyak pakar ya. Kita ini banyak profesor yang hebat-hebat. Tapi banyak yang tidak didengar. Ini kan terakhir misalnya hampir 300 profesor guru besar
akademisi, saya hadir juga di situ, ada pertemuan di Salemba, itu memberikan kritik. Ya kan? Tapi yang tadilah responnya Presiden. Jadi saya harus katakan juga, komunikasi politik istana itu perlu diperbaiki. Oke, nanti kita lanjutkan. Oke. Silakan. Ya, saya akan menanggapi 3 hal secara singkat saja. Pertama adalah soal penegakan hukum terkait korupsi. Kedua adalah spirit kita untuk meratakan ekonomi, bukan hanya pertumbuhan. Lalu ketiga adalah dampak terhadap lingkungan, kerusakan lingkungan yang tadi disampaikan. Dari penegakan korupsi kami sepakat. Partai Gerindra mendukung penegakan hukum dengan memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum kita. Dimulai dari KPK, dimulai dari Kejaksaan Agung, dimulai dari Polri, sampai kepada tadi lembaga-lembaga yang disebutkan. Kita berbicara ada PPATK, kita berbicara ada BPKP, kita juga berbicara Bahwa tadi disebutkan ada data yang terang benderang, terbuka. Justru salah satu buktinya kemarin, kasus korupsi daripada Kepala BGN yang lama, itu kan terungkap gara-gara ada sinergi antara Kejaksaan Agung dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana yang terjadi bersama-sama dengan BPKP. Nah itu kita dukung seterusnya untuk dilakukan. Dan hasilnya sudah mulai kelihatan, Bung Aiman. Sebagai contoh kalau kita berbicara, sekitar sebulan yang lalu Kementerian Keuangan melaporkan kurang lebih 10 perusahaan sawit yang terindikasi melakukan praktik under invoice. Kementerian Keuangan, oke. Dan ini sudah berlanjut prosesnya di Kejaksaan Agung. Lalu ada juga Satgas PKH yang dibentuk oleh Presiden. Itu sudah menyita kurang lebih 4 juta hektar daripada lahan sawit dan pertambangan ilegal. Dengan total aset yang berhasil kembali ke negara itu sekitar 370 triliun. Inilah 370 triliun yang kembali ke negara yang tadinya menjadi kerugian negara. Jadi kita dukung tren itu untuk terus dilakukan. Kedua adalah soal pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi ini poin yang sangat penting dari Pak Ubaid. Presiden selalu menyampaikan, kita harus berkaca, kita selama ini mengalami growth sekitar 5%. Tapi kita juga harus berkaca, bagaimana dengan pemerataan? Apa yang terjadi? Apakah angka-angka orang miskin kita semakin berkurang? Persentase iya, tapi kita memiliki banyak sekali penduduk yang masih miskin. Kenapa? Karena pertumbuhan itu harus dinikmati oleh semua rakyat Indonesia. Jadi poin yang disampaikan oleh Presiden adalah pertumbuhan penting, tapi pemerataan itu lebih penting lagi. Itulah kenapa dasar daripada lahirnya PP 21, PP 24. Landasannya itu adalah undang-undang kita, undang-undang dasar kita. Itu pasal 33. Perekonomian kita dikelola dengan berdasarkan ke ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, untuk sebanyak mungkin manfaat bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Itulah filosofinya lahirlah PP tersebut sehingga bisa menciptakan keadilan, menciptakan pemerataan bukan hanya pertumbuhan. Terakhir adalah dari segi kerusakan lingkungan. Kita Presiden adalah yang selalu berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Indonesia memiliki kurang lebih 120 juta hektar area hutan. Banyak dari area hutan itu terdegradasi, rusak, perambahan ilegal, termasuk tambang-tambang dan juga perkebunan ilegal. Tapi Indonesia memiliki program namanya Volunetzing 2030, yaitu adalah net emission dari sektor forestry itu harus 0 di tahun 2030. Caranya bagaimana? Ini Presiden sudah sampaikan, kita akan berkomitmen untuk mereforestasi 12 juta hektar hutan-hutan yang sudah terdegradasi. Caranya bagaimana lagi? Kita menggunakan skema ARR, yaitu aforestasi, reforestasi, dan juga revegetasi. Jadi sekarang ada bisnis model baru. Di mana kalau dulu orang dapat duit dari nebang, hari ini orang bisa dapat duit dari menanam. Itu yang sedang kita ingin capitalize. Jadi kita dapat the best of both worlds. Kita bisa merestorasi hutan kita, tapi kita juga bisa mendapatkan dampak ekonomi. Dampak ekonomi buat siapa? Untuk penduduk sekitar. Ini kita bilang safeguards, community empowerment. Kita mempekerjakan orang-orang, kita bayar untuk menjaga hutan-hutan kita. Untuk menanam kembali. Jadi nilai ekonomi dapat, nilai kelestarian lingkungannya juga dapat. Jadi yang saya ingin sampaikan Bung Aiman adalah ini adalah semua forum dengan kritik-kritik yang sangat baik. Dan kami mengapresiasi Partai Gerindra juga berada bersama-sama dengan para mahasiswa untuk memastikan agar semua program yang sudah baik tujuannya kita pastikan implementasi juga baik. Sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan yang belum baik diperbaiki, termasuk juga tadi soal pemberantasan korupsi. Baik, kita berikan tantangan, kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.